Sekarang ini kita lagi pertemuan ya. Ini saya mau gali teman-teman supaya ngerti nih sudut pandangnya nih. Teman-teman tadi udah cerita curhat, teman-teman curhat di chat room, Bu Enila sambil sortir baca ya kan. Saya juga curhat dulu, saya pertemuan, sulitnya seperti apa. Dan sekarang teman-teman kita lagi pertemuan. Coba yang dari Batam, coba dari kota-kota mana tadi. Ini kita lagi pertemuan nih. Pertanyaan saya, pertemuan yang sedang kita lakukan sekarang, gampang apa sulit? Saya mau tanya kepada teman-teman semua, tadi teman-teman sudah mendengar cerita saya pertemuan dulu seperti apa. Itu dilakukan sama Bu Enila. Nah, pertanyaannya sekarang ini kita lagi ngapain? Kita lagi pertemuan bukan? Lagi pertemuan kan? Gampang nggak pertemuan ini? Gampang. Ada yang lagi di WC sambil tut. Ya kan? Ada yang sambil makan, betul nggak? Ada yang sambil di kamar tidur. Gampang nggak pertemuan ini? Itu dulu nomor satu. Bu Evi misalkan ya, saya sebut namanya, kalau tim saya sebut nama. Yang lain juga ya. Gampang kan pertemuan ini kan? Itu dulu nomor satu. Bukan apa kata orang, kata kita dulu. Ini gampang nggak pertemuan ini? Gampang. Kedua, murah nggak pertemuan ini? Coba saya tanya. Kita punya pertemuan ini murah nggak? Coba dijawab dulu. Murah apa enggak? Gampang dan murah. Ya. Saya punya mitra di Cisujati kemarin di mana? Bukan di Sintang ya. Bayangin saya harus ke Sintang, naik pesawat turun di Pontianak, dari Pontianak ke Skado ke Sintang itu lebih dari 6 jam. Udah susah, mahal lagi. Nah sekarang kita ketemu tiap hari, Bapak Ibu semua. Jadi Bapak Ibu yang sudah menjawab pertemuan pada hari ini mudah, ini murah. Betul? Tenang, kita akan masuk ke curhatannya Bapak Ibu mengenai yang sulit-sulit tadi. Sulit katanya di sana kan? Nah tetapi yang terpenting Bapak Ibu jawab dulu kan? Murah dan mudah nggak pertemuan kita hari ini? Gampang dan murah, mudah dan gampang, mudah dan murah. Semua jawab sama, betul nggak? Ya kan? Itu dulu yang penting sebenarnya teman-teman semua. Kitanya dulu gitu loh. Oke? Poinnya dapat ya? Poinnya dapat ya. Nah sekarang kita masuk ke dalam curhatannya nih. Dan tadi saya juga baca Bu Evi bilang ya mereka nggak ngerti cara masuk Zoom salah satunya. Jadi teman-teman semua gini. Ketika kita bicara orang di luar sana mengatakan ikut pertemuan sulit, pertama nomor satu yang Bapak Ibu perlu lakukan adalah memahami dulu sulit menurut mereka atau benar-benar sulit sebenarnya. Ini dulu. Kita harus bedakan dulu. Kalau sulitnya itu karena sinyal, ini contoh ya, ada yang sulit karena kendala teknis. Pahami dulu Bapak Ibu semua. Kalau sulitnya karena kendala teknis, sinyal misalkan, ya udah tahu Bapak Ibu dia orang susah sinyal, jangan dipaksa. Betul nggak? Udah tahu susah sinyal, betul nggak? Yang lain aja, betul nggak? Ya kan? Sama aja, Pak, pakai handphone ya. Saya nggak punya handphone, beli dulu dah. Waduh, jahat bener kita. Bener nggak? Ya kan? Ya nggak gitu juga kali. Kan bener nggak? Carilah yang punya sinyal, betul nggak? Yang jangan, Pak, saya cuma punya prospek cuma di daerah pedalaman ujung itu loh Pak, yang masih pakai koteka misalkan atau apa, ya saya nggak sebut wilayah ya, maksudnya intinya ujung pedalaman, ya jangan cari di situ atuh Bu, Pak, yang kan banyak kota-kota besar, betul nggak? Poin nomor satu. Kedua, Pak, dia orang kagak ngerti Zoom. Halo Bapak Ibu, boleh nggak Bapak Ibu yang ngajarin mereka cara pakai Zoom-nya? Boleh nggak? Boleh kan? Bisa kan? Bisa. Ngajarin sampai bisa ya. Nah, sulit nggak ngajarin orang Zoom? Enggak. Kalau kita punya kemauan, lebih susah belajar bahasa Inggris. Betul nggak? Ya kan? Belajar matematika coba. Lebih susah. Fisika, kimia, ya kan? Nah, dulu yang SD, SMP, fisika, kimianya seperti apa? Betul nggak? Ya kan? Nah, intinya Bapak Ibu semua, kalau kendalanya kendala teknis, Bapak Ibu bisa lah atasin. Cari aja yang bisa. Betul nggak? Nah, bagaimana kalau kendalanya non-teknis? Kendala non-teknis seperti apa? Memang niatnya apa nggak ada? Lah itu Bapak Ibu udah ngerti. Niatnya kagak ada, cari aja yang lain. Ngapa dipersulit? Betul nggak kira-kira? Sebenarnya yang terpenting bukan soal mereka yang ada di luaran sana. Sebenarnya yang terpenting adalah siapa kita yang ada di dalam sini. Bapak Ibu pernah dengar sebelum mengclosingkan orang lain, closingkan dulu diri sendiri.
Sebelum meyakinkan orang lain, yakinkan dulu diri sendiri. Apakah Bapak Ibu sudah yakin pertemuan itu penting? Apakah Bapak Ibu sudah yakin bahwa pertemuan itu mudah dan murah? Teman-teman, berkaitan dengan apa yang disampaikan Pak Sandy, pertama sebenarnya kembali ke diri kita dulu. Begini maksudnya teman-teman. Pertama, jangan jadikan pertemuan itu sebagai beban. Kalau teman-teman bertujuan ikut pertemuan hanya absen, itu kan jadi beban. Benar? Karena saya sudah pernah mengalaminya waktu tahun 2006 ketika saya menjalankan pertemuan secara offline. Dan apakah mudah mengajak orang ke pertemuan? Yes, betul, tidak mudah. Tetapi teman-teman perhatikan, jauh lebih sulit mengundang pertemuan offline. Jauh lebih sulit mengundang prospek, mengundang anggota jaringan ke pertemuan offline. Jadi artinya ketika kita bicara sekarang di pertemuan online seperti ini, teman-teman harus punya dasar pemikiran bahwa ini mudah dan ini murah terlebih dahulu. Sebelum orang lain katakan ini mudah, ini murah, Bapak Ibu harus katakan dalam diri masing-masing ini mudah dan murah dulu. Betul atau betul? Kalau Bapak Ibu tidak berpikir ini mudah dan murah, bagaimana orang di luar sana berpikir ini mudah dan ini murah? Betul nggak? Ini dulu poinnya. Tapi ini bukan soal indoktrinasi, Bapak Ibu semua. Bapak Ibu silakan hitung, buka kalkulatornya, adakan pertemuan offline, ada gorengan, ada bakmi, ada prasmanan di sana, betul nggak? Udah mahal kan jatuhnya. Coba pertemuannya online, masing-masing prasmanan sendiri, masing-masing di rumah, betul nggak? Nggak perlu kasih sesajen segala macam, betul nggak? Ya kan? Nah, jadi ini poinnya maksudnya Bapak Ibu semua, ya. Jangan beban. Sehingga begini teman-teman semua, sadari sekali lagi apa yang tadi dikatakan Pak Sandy, bahwa kita tidak bisa tanpa pertemuan. Bapak Ibu tidak bisa hanya elit lalu dapat hasil, dapat duplikasi elit, nggak bisa. Percaya dengan saya, percaya dengan Bu Enila, tanpa pertemuan bisnis jaringan tidak bisa dibangun. Nah, sekarang saya mau bantu jawab lagi nih, bagaimana mengatasi kesulitan-kesulitan yang Bapak Ibu tadi sampaikan, ya kan? Sedikit banyak tadi Bapak Ibu sudah mulai terbuka ya, bagaimana mengatasi kesulitannya. Ada dua jenis kesulitan, kendala teknis dan non teknis. Betul? Kendala teknis seperti sinyal. Saya katakan ada mitra saya yang mengatakan kalau di rumah dia nggak bisa nonton Zoom. Solusinya kira-kira apa? Jangan nonton di rumah. Betul nggak? Betul nggak? Ya kan? Mohon maaf Bapak Ibu semuanya. Saya yakin Bapak Ibu sebenarnya sudah tahu solusinya. Wah, kalau saya pakai Indosat, sinyalnya nggak bagus, Pak. Pakailah Telkomsel. Ngomong-ngomong soal Telkomsel, tadi saya lihat ada Pak siapa bilang sekarang udah ada paket murah gitu ya. Ternyata betul, saya barusan cek di My Telkomsel, ada paket murah ketengan kuota belajar 20 GB untuk 7 hari, hanya Rp12.000. Di mana kuota conference yang mencakup Zoom. Bayangin, 20 GB, 7 hari, 12.000. Dikali 4 sebulan, dapat berapa tuh? 80 giga. Nggak nyampe 12 kali 4. Nggak nyampe 50.000. Coba cek, semua buka My Telkomsel. Ya, kalau nggak, Pak, saya nggak pakai simpati. Nah, jangan alasan Bapak Ibu. Beli aja SIM card-nya murah, cuma 20.000. Betul nggak? Ya kan? Nah, jadi murah ya, clear ya, jelas ya. Nah, tinggal kasih tahu ke yang lain, oke? Nah, kemudian sekarang problemnya adalah kita masuk hal-hal teknis ya Bapak Ibu malam ini ya. Saya mau coba masuk hal teknis. Sulit Pak, sulit mengundang orang. Bapak Ibu semuanya boleh bongkar-bongkaran bagaimana cara Bapak Ibu mengundang orang ke pertemuan. Saya mau cerita bukti nyata supaya saya nggak Bapak Ibu jangan sampai bilang saya cuma ngomong teori. Tadi siang saya berhasil mengundang orang ke pertemuan Trial Channel prospek baru kenal. Bukan cuma kemarin. Kemarinnya lagi saya berhasil mengundang prospek baru kenal untuk 3LC. Prospek baru kenal. Ya kan? Nah, kemudian bagaimana caranya, Pak? Ada yang bertanya seperti itu nggak? Kalau nggak ada yang bertanya seperti itu, ya saya nggak usah kasih tahu caranya. Ya, jelaskan. Ya, maksud saya begini Bapak Ibu semuanya. Nomor satu, yang tadi kita harus adil. Kita harus adil. Tidak mungkin mengundang satu, datang satu. Pahami dulu Bapak Ibu semua, betul nggak? Tidak ada istilah mengundang 10, datang 10.
Mengundang 100, datang 100 tuh kagak ada ceritanya begitu. Fair ya. Udah setuju belum? Yang tadi bilang susah, udah setuju belum? Jadi nggak ada istilah undang 1 datang 1, undang 10 datang 10. Nggak ada ceritanya. Undangnya kudu banyak. 20, kalau perlu 30, kalau perlu 40. Oke? Nomor 1, tipsnya adalah kuantitas. Boleh dicatat? Boleh ya? Kuantitas, jumlah. Setuju nggak? Sepakat nggak? Sepakat dulu nih. Deal ya? Deal, oke. Setelah kuantitas, yang kedua, gunakan kualitas. Ini cara mengundang. Cara ngundang ya. Kita lagi ngomongin cara ngundang nih. Dan saya minta yang tadi ngomong sulit, curhat panjang kali lebar, masuk lagi, curhat lagi. Saya mau tahu bagaimana cara mengundangnya. Berapa orang yang diundang? 1. Dalam 1 hari berapa orang yang diundang? Untuk mengikuti 3LC. Kedua, bagaimana cara Bapak Ibu mengundangnya bagaimana? Ketiga, bagaimana caranya Bapak Ibu mengajarkan Zoom kepada si calon undangan? Tolong dijabarkan di chat room, penuhin. Ini, Pak Fran. Hah? Ini ada pertanyaan gini. Setiap ada link Zoom, kita share ke grup dan bahkan ke WA pribadi tidak direspon. Cara menginstall aplikasi Zoom kita apa? SFH aja. Artinya maksudnya nggak direspon ketika dikasih informasi. Ini Ibu Lucia. Oke, saya jawab langsung. Ya. Saya yakin dan percaya tebakan saya pasti benar. Ibu Lucia hanya sekedar chat. Hanya sekedar share link atau chat. Kirim pesan. Coba dijawab dulu, betul nggak? Pasti itu jawabannya. Sebenarnya kan gini, yang terpenting kita lihat nih, seberapa penting prospek itu bagi Anda tanya dulu. Kalau prospek itu penting, ya kan, Anda share link, betul nggak? Anda teleponin jika perlu, betul nggak? Setelah share link, Anda teleponin, gitu loh. Anda komunikasi ke mereka. Hari ini kesalahan yang terjadi, kita hanya share-share ke mereka. Ya kan, berarti mereka juga ya kan kadang-kadang nggak baca gitu loh. Ya, itu dia. Itu makanya tadi teman-teman, pertama kuncinya kuantitas, yang kedua kualitas, ya kan? Artinya bagaimana cara kita dalam mengundang dan bagaimana cara kita mengajarkan orang Zoom. Ini kita perlu sepakati dulu Bapak Ibu semua. Mari kita jujur dan terbuka supaya tujuannya bagi teman-teman yang tadi curhat bilang sulit, saya tidak judgement, saya tidak hakimi. Kita mau bantu dengan tujuan agar teman-teman benar-benar ketemu apa akar permasalahannya. Dimulai dari kuantitas. Jujur apa adanya, udah undang berapa orang untuk menghadiri setiap 3LC setiap hari. Poin 1. Kedua, cara mengundangnya bagaimana? Jujur dan terbuka. Apakah Bapak Ibu mengundang caranya begini? Kirim chat, di broadcast, selesai. Atau misalkan Bapak Ibu coba telepon dia, ngobrol lewat WA call, telepon biasa, terus ya basa-basi dulu lah, ya kan? Habis itu, Bu atau Pak, nah di malam ada nggak waktu kosong? Nih, ada acara bagus. Wah, nyesel loh nanti kalau kagak ikut. Beneran bagus. Rugi loh kalau nggak ikut. Bapak Ibu cara ngundang tuh sebenarnya nggak perlu diajarin. Bapak Ibu sudah pernah nonton film bagus di bioskop, sudah pernah makan soto enak di pengkolan jalan, betul nggak? Habis itu cerita ke orang di rumah, cerita ke teman, pernah nggak sih begitu? Masa perlu diajarin sih Bapak Ibu? Betul? Maksud saya tekniknya sama Bapak Ibu. Nih, ibu-ibu suka nonton sinetron kan? Sinetron seri 1 tuh bagus banget. Lu udah nonton belum? Wah, rugi lu kalau nggak nonton lu. Gitu nggak ceritanya? Ya kan? Atau pada saat habis makan soto di pengkolan depan, bener nggak? Lu tahu nggak tuh? Di baru buka tuh. Gue tadi lewat. Gue nyobain. Gila, enak banget lu. Lu udah cobain belum? Belum? Wah, nyesel lu ntar. Gitu nggak kira-kira? Ngundang orang. Bapak Ibu semua. Hah? Emang nggak pernah begitu Bapak Ibunya? Masa sih? Nggak pernah pacaran dulu sama ini? Bener nggak? Nggak pernah main sama anak tetangga sebenarnya. Benar nggak Bapak Ibu? Ya kan? Sebenarnya cara ngundang orang prospek ke Zoom 3LF Channel sama. Kalau Bapak Ibu pada saat ngundang itu nggak ada ekspresinya, datar-datar aja, orang bukannya mau datang, dia males. Dengerinnya juga males. Benar nggak? Jadi cara ngundang Bapak Ibu semua, kualitas mengundang itu penting. Jangan cuma broadcast dikasih, ya dicuekin. Tahun depan baru dibuka sama dia.
Oke, gue siap datang kapan nih? Wah, lu terlambat udah tahun lalu itu. Ya elah, buset dah. Ya kan, bener nggak? Poin nomor 2. Dan nomor 3, udah tahu Zoom ini barang baru, banyak orang kagak ngerti. Ya kita kudu ngajarin. Betul nggak? Ya kan? Nah, gimana caranya? 1, kirimin dong link aplikasinya nih, Bapak install dulu. Udah belum? Udah. Screenshot ke saya. Udah, good. Klik join meeting. Screenshot lagi Pak, coba. Kalau perlu detail Bapak Ibu, satu persatu. Selama ini ngajakin mitra nge-zoom dari grup juga saat komunikasi langsung dengan mitra dan prospek yang udah dijelasin diundang ke Zoom, alasannya belum siap dan lama menghilang. Ngeblokir gitu Pak. Pak Mistin, mohon maaf teman-teman semua, breakdown sesuai dengan panduan saya tadi, kuantitas berapa banyak ngundang orang per hari. Angka, saya butuh angka. Jangan cerita panjang dulu. Angkanya berapa? Undangannya. 1. Kedua, cara ngundangnya sudah komunikatif, ekspresif belum? Ya kan, sama seperti tadi. Lu udah cobain belum? Semur jengkol di belakang rumah tuh enak banget, gila. Kayak gitu kan. Ngundangnya kayak gitu nggak? Sampai muncrat-muncrat gitu loh. Ya kan, wah, ya kan. Saking serunya, bener nggak? Harus begitu ngundang baru. Apaan sih acaranya? Kayaknya seru banget deh. Betul nggak? Baru orang greget, baru dia mau datang, baru dia, saya mau lihat kalau gitu. Betul nggak? Ya kan? Bapak Ibu coba perhatikan, orang bikin trailer film, cuplikan, tulis. Pertanyaan tuh Bu Aisyah, Pak Frans, saya mengundang orang, Pak kamu sudah dapat berapa bonusnya? Katanya Pak Frans, saya Siti Aisyah Siburan. Perlu dijawab ini. Bapak Ibu semua, pertama, ada baiknya, saya kasih tips ya, ada baiknya Bapak Ibu juga menambahkan skill-skill soft skill untuk bisa membantu mengatasi kendala di lapangan. Karena seringnya bagaimana kita membangun komunikasi tidak langsung merespon gitu loh. Kalau prospeknya menyampaikan seperti itu, kita tanggapi dulu aja. Bilang aja nggak apa-apa, saya baru masuk Pak, gitu aja, ya kan? Katakan sama dia, Pak, saya baru masuk. Nah, saya mau undang Bapak untuk Bapak lihat dulu, ini ada bisnis bagus, ya kan? Nah, bagusnya seperti apa, nanti Bapak nilai sendiri aja. Boleh nggak Bapak masuk dulu? Karena saya lihat ini menarik sekali. Apalagi yang punyanya nih Salim Group, yang punya Indofood loh Pak, yang punya Indofood, Indomart, Indosemen, ya kan? Nah, Bapak bisa masuk dulu nggak nanti malam? Acaranya lewat Zoom. Coba Bapak pelajari, siapa tahu Bapak menemukan hal-hal yang saya tidak temukan. Iya, ya kan? Intinya undang aja dulu, ya kan? Nggak perlu kita berargumen bagaimana ke dia. Ya kalau dia sudah ngomong seperti itu, dia nggak mau datang masuk, ya sudah tinggalkan aja yang lain. Berarti memang orangnya hanya iseng saja gitu loh. Ingat, tadi nomor 1 kuncinya apa? Kuantitas kan? Nggak bisa 1 ketemu 1 kan? Nggak bisa undang 1 datang 1 kan? Bapak Ibu sepakat nggak seperti itu? Kan poinnya di situ. Kalau Bapak Ibu udah sepakat bahwa ini bukan 1 undang 1 datang 1, maka berarti kan kita harus ngundang lebih banyak kan? Terus tadi ada juga yang bertanya, bukan bertanya ya, hanya kurang ekspresif saja pada saat mengundang. Itu penting loh Bapak Ibu. Kalau saya sih prinsipnya memang prospek itu seperti buah. Prospek seperti buah. Ada buah yang matang di atas pohon, ada buah yang mungkin dia setengah matang tapi keburu dimakan codot, udah gerowak begitu kan? Ya kan? Dimakan codot tuh, digerobak. Dari sini tampilannya bagus. Begitu kita muter dikit, ya si codot udah makan dulu kan. Ya kan? Ada juga buah yang jatuh sebelum waktunya. Ya kan? Ada buah yang busuk, benar nggak? Dan sebagainya. Ya kan? Nah, pertanyaan saya Bapak Ibu, kalau kita jadi manusianya, kita mau metik buahnya, kita fokus sama yang mana? Sama yang dimakan sama si codot, sama yang jatuh lalu bonyok, ya kan? Atau sama yang busuk, atau kita fokus sama mana buah-buah yang matang yang bagus? Kira-kira kita fokus sama yang mana sih Bapak Ibu? Betul nggak? Cuman pertanyaan saya, betul sekali, kebanyakan kita nih manusia nih, kadang-kadang seringnya pengennya tuh semuanya matang gitu, betul nggak? Saya pengennya semua buah tuh matang gitu loh. Jadi kalau saya petik matang, betul nggak? Ya kan, pengennya begitu kan? Tapi kan nggak bisa begitu Bapak Ibu, betul nggak? Ya kan? Nah pertanyaannya, kita mau nggak berdamai dengan keadaan? Artinya apa? Kita terima bahwa hidup ini seperti itu. Ada yang busuk, ada yang matang, dimakan codot, dan lain sebagainya. Prospek juga sama. Sehingga kalau kita ketemu sama yang dimakan codot, sama yang busuk, sama yang bonyok, nggak perlu kan? Berarti kita bisa next kan? Pertanyaannya, kita yakin dan percaya nggak bahwa di halaman berikutnya, di kesempatan berikutnya,
Masih banyak orang yang bagus. Masalahnya kita percaya sama hal itu tidak? Boleh nggak dijawab? Kita percaya nggak sih bahwa masih ada banyak yang bagus? Coba Bapak Ibu, boleh nggak? Saya pengen tahu, benar, saya penasaran. Bapak Ibu coba dijawab. Masih kita percaya nggak nih? Nanti juga ada yang bagus, percaya nggak kita seperti itu? Coba, tolong dijawab dulu deh, di chat room. Beneran, saya penasaran, pengen tahu. Nah, percaya. Coba yang tadi curhat, tolong, ini demi kemajuan Bapak Ibu, bukan buat saya. Kalau Bapak Ibu berinteraksi dan menjawab pertanyaan ini akan menjadi batu loncatan buat Bapak Ibu semua ke depannya. Ada, cuman kapan itu akan terjadi? Good, Pak Darminto sudah menjawab dengan jujur dan terbuka. Percaya Pak, oke. Ada, cuman kapan itu akan terjadi? Oke. Nah, Bapak Ibu semuanya, saya jawab ya. Saya pribadi, saya selalu percaya. Saya tidak khawatir bahwa akan ada orang yang bagus. Dan saya pribadi, saya yakini nggak butuh waktu lama, hanya butuh kocokan saja. Bapak Ibu main kartu, kocok, keluar as, ya kan? Kocok, keluar 2, benar nggak? Kocok, keluar 3. Dan itu deretan itu akan habis. Deretan itu akan habis. Satu persatu kartunya dibuka, akan ketemu dengan sendirinya. Ya kan? Kenapa Bapak Ibu? Karena begini. Tidak bisa kita pungkiri dalam menjalankan bisnis, saya tidak bermaksud mengkuliahi, tetapi berbagi aja, share pengalaman dalam menjalankan bisnis. Tidak bisa dipungkiri, kita perlu iman juga Bapak Ibu. Kita perlu kepercayaan, kita perlu yakin. Sama yang memberikan berkat. Bapak Ibu. Ya kan? Kita kan nggak bisa jalan sendiri. Bapak Ibu ketika naik mobil, di malam hari, Jakarta-Bandung, menyalakan lampu. Lampunya hanya bisa menerangi 100-200 meter ke depan. Jalanan gelap total. Hanya lampu Bapak Ibu yang menyala. Dan hanya menyoroti jalan 100-200 meter ke depan. Bapak Ibu menyusuri jalan bersama mobil itu 100-200 meter ke depan, 100-200 meter ke depan, 100-200 meter ke depan. Semua gelap karena malam hari. Tetapi hanya dengan menyoroti lampu 100-200 meter ke depan, menyoroti jalan, Bapak Ibu bisa melintasi 300 km perjalanan. Tidak perlu kita melihat sesuatu yang di ujung. Itulah yang disebut dengan iman. Meyakini sesuatu yang belum terjadi, bahwa itu pasti akan terjadi. Sekali lagi, saya tidak bermaksud menggurui, tidak bermaksud mengkuliahi, tapi suka tidak suka, kita tidak bisa pungkiri, bisnis perlu hal itu.